Hari ini kita sudah berada di hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kita. Kita patut bersyukur, memuji Tuhan, sekalipun sampai hari ini kita masih dalam situasi yang sulit, penuh dengan beban dan pergumulan karena virus corona. Kebenaran firman Tuhan akan hadir di tengah persekutuan kita pada hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan nanti dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Gembala kami yang agung, Tuhan yang baik, setia dan tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami dalam situasi yang sulit. Kehadiran, penyertaan dan pemeliharaan-Mu tetap kami rasakan. Hari ini Tuhan, Engkau boleh datang lagi menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan akan kami baca dan renungkan, yang akan terus menuntun, menopang dan menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Bimbing kami dengan Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan menjelaskan pun segenap umat-Mu yang akan mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Itulah bacaan kita pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengarkan firman-Nya dan senantiasa melakukannya. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25
2025 hari ini, tema kita adalah Gembala dan Pemelihara Jiwa. Gembala dan pemelihara jiwa. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu semua tentang gembala. Apa tugas dan peran seorang gembala? Termasuk kita orang Toraja, kita tahu seorang gembala kalau di kampung disangai tomak kambing. Ia bertanggung jawab, ia berperan untuk menuntun, mengerahkan, dan memelihara domba-dombanya, atau kalau di Toraja, kerbau. Firman Tuhan pada hari ini kita akan mendalam bersama dalam melihat tentang peran dan tugas sebagai gembala. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 berisi tentang peringatan atau nasihat Rasul Petrus tentang panggilan hidup orang Kristen, bahwa orang Kristen dipanggil tidak hanya untuk menerima kebahagiaan atau menikmati berkat dari Tuhan, tetapi juga harus mau atau rela menderita karena mengikut Kristus. Penderitaan di dalam Kristus adalah karunia Allah. Penderitaan ini dapat diterima dengan kesadaran bahwa Tuhan mengetahui dan mengambil bagian dalam penderitaan hamba-hambanya. Penderitaan Kristus menjadi teladan bagi hambanya, dan karena itu hamba-hambanya pun wajib mengikuti jejaknya. Yesus mengalami penderitaan bukan karena Yesus melakukan dosa atau kejahatan, melainkan karena Dia mau menanggung dosa-dosa kita manusia. Semua itu Dia lakukan semata-mata karena kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini memberi beberapa penekanan. Yang pertama, ketaatan sebagai ciri hidup orang Kristen. Ketaatan berasal dari kata taat yang berarti senantiasa tunduk atau patuh kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya. Ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman sebagai orang Kristen. Ketaatan kita harus menjadi bagian atau bukti dari iman kita. Mengapa? Sebab bisa saja ketaatan itu didasarkan atau dilakukan seseorang atas motivasi tertentu. Misalnya karena suatu atau demi kepentingan. Kita taat karena patuh pada kehendak Tuhan. Sekalipun dalam menjalani hidup ini kita diperhadapkan dengan tantangan, bahkan penderitaan. Firman Tuhan saat ini memperlihatkan kepada kita tentang ketaatan Yesus
yang tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Yesus membuktikan ketaatannya kepada Bapa di sorga yang telah mengutusnya ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan dosa. Walaupun dalam mewujudkan misi itu, Yesus harus menghadapi dan menjalani penderitaan. Tantangan dan penderitaan yang Yesus hadapi dan jalani seperti ketidaksetiaan para murid. Bandingkan Petrus yang menyangkal Yesus, bahkan Yudas yang mengkhianati Yesus. Yesus diperhadapkan atau diperlakukan dengan cara yang tidak layak oleh orang banyak, seperti dihina, dicaci maki, layaknya mereka memperlakukan seorang penjahat. Padahal Yesus tidak melakukan kejahatan. Yesus tidak membalas perlakuan manusia yang keji dan jahat itu, karena Ia mau mewujudkan karya Allah, yaitu menyelamatkan manusia dari kebinasaan dosa. Penderitaan, bahkan kematiannya, adalah jalan untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dosa. Bandingkan ayat 23 sampai 24 bacaan kita hari ini. Karena itu, marilah kita menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan melalui kesetiaan kita kepada-Nya, dengan senantiasa melakukan perintah-Nya, agar kita mengalami dan merasakan pertolongan dan kasih sayang daripada-Nya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seiring dengan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, yakni pergumulan karena virus corona, salah satu hal penting yang harus kita miliki saat ini adalah kesetiaan, ketaatan, taat kepada himbauan pemerintah maupun gereja dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID atau virus corona, termasuk PSBB yang sudah diberlakukan di Makassar. Taat dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, seperti rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan, menggunakan masker setiap keluar rumah, menghindari perkumpulan atau kerumunan banyak orang demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Semua itu kita lakukan demi kepentingan dan kebaikan kita dan kepentingan dan kebaikan orang lain. Yang kedua, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak hal yang membuat kita berada dalam kekhawatiran, ketakutan, dan rasa
tidak nyaman. Dalam pembacaan kita saat ini memberikan sebuah pengharapan bahwa setiap orang yang taat kepada Tuhan tidak perlu takut, khawatir, karena Tuhan selalu menjadi gembala yang baik, seperti yang disaksikan dan dialami oleh pemazmur berdasarkan pengalaman hidupnya dengan Tuhan sebagai gembala agung. Kita bandingkan dalam Mazmur 23. Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Yohanes 10, khususnya ayat 11. Sebagai gembala yang baik, pada malam hari ia membawa kawanan domba itu pulang ke kandangnya. Dia melindungi dari serigala atau binatang buas. Dia selalu bersedia membuka pintu untuk domba-dombanya. Dia mencari domba yang hilang atau tersesat. Sebagai gembala agung, dia rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita, domba-domba pilihannya, dari hukuman kekal. Di saat sekarang ini kita berada dalam pergumulan berat karena wabah virus corona. Karena itu saudara-saudara, datanglah pada Yesus, sebab dialah yang akan menolong, melindungi, dan membentengi kita. Bahkan dialah yang mampu menghancurkan virus corona itu. Marilah dalam menghadapi hidup yang berat ini, Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita akan senantiasa menuntun kita dan membuka jalan bagi kita dalam mengatasi masalah atau pergumulan berat yang sedang kita alami. Yang ketiga, jadilah gembala bagi sesama atau bagi orang lain. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberi tugas dan tanggung jawab bagi murid-muridnya, yaitu mereka juga harus menjadi gembala yang baik bagi sesama mereka dan juga bagi orang lain. Tugas gembala yang baik itu antara lain mencari domba-domba yang hilang atau yang tersesat. Seorang yang diutus oleh Yesus hendaknya percaya bahwa sekecil apapun tugas kita dalam kehidupan keseharian kita selalu ada makna. Makna yang berguna bagi diri kita sendiri, bagi sesama kita, bagi alam semesta, dan bagi Tuhan. Dalam hubungannya dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh tepatnya hari kemarin tanggal 2 Mei, marilah kita menjadi gembala yang baik bagi anak-anak kita, bagi generasi kita, bahkan bagi sesama kita, termasuk dalam menjalani situasi saat ini dengan saling mengingatkan, saling menasihati untuk menjaga kesehatan, agar diri kita dan orang lain bisa terhindar dari virus corona yang telah menewaskan
sejumlah orang di berbagai tempat. Yesus itulah gembala agung bagi kita yang senantiasa akan memelihara jiwa atau hidup kita. Tuhan menuntun dan menyertai kita saat ini sampai kekal selamanya. Amin.